Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan saya Zahra Amanda dengan NIM 221354048. Dengan saya Mandala Akbar Waliuddin dengan NIM 221354051. Dan saya Muhammad Noval Syafiq Ramadan dengan NIM 221354056. Di sini kami akan menjelaskan tentang DAC Digital to Analog Converter menggunakan BWR dan R2R yang akan disimulasikan di aplikasi Proteus. Silakan disimak videonya. Dadah. DAC atau Digital to Analog Converter adalah sebuah rangkaian atau perangkat yang digunakan untuk mengubah sinyal digital yang berbentuk biner 0 dan 1 menjadi sinyal analog yang kontinu atau arus atau tegangan. Sinyal digital adalah sinyal biner yang berbentuk bit dan merupakan kombinasi dari 1 dan 0. Dengan kata lain, konverter digital ke analog atau DAC ini mengubah bit menjadi sinyal analog dalam bentuk tegangan maupun arus listrik. Konverter digital ke analog ini juga sering disingkat menjadi DAC, D2A, dan D/2. Sinyal yang diubah menjadi bentuk analog biasanya digunakan untuk menggerakkan motor, diafragma speaker, pengendali suhu, dan lain sebagainya pada suatu rangkaian atau perangkat elektronika. Misalnya, sebuah komputer yang menyimpan file audio dalam bentuk nilai biner dari gelombang suara. Untuk dapat memainkannya kembali dan dapat didengar oleh telinga manusia dalam bentuk suara pada loudspeaker, kita membutuhkan sinyal analog. Hal ini dikarenakan speaker akan bergetar berdasarkan intensitas sinyal analog yang diterimanya untuk menghasilkan suara atau musik. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah rangkaian perantara yang berfungsi untuk mengubah sinyal dari komputer yang berbentuk digital menjadi sinyal analog untuk menghasilkan suara di speaker. Jenis-jenis DAC. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan dua jenis rangkaian dasar DAC, yaitu BWR atau Binary Weighted Resistor DAC dan Binary Ladder atau R2R Ladder DAC, yang dimana kedua jenis rangkaian dasar DAC tersebut akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Ini adalah salah satu rangkaian dari DAC, yaitu BWR. BWR adalah Binary Weight Resistor, di mana resistor sesuai dengan kenaikan binary weight-nya yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Di mana inputnya berupa digital dan outputnya berupa analog. Lalu ini adalah rangkaiannya. Ini merupakan inputnya, ini binary weight-nya, ini R umpan balik atau kita sebut dengan RF, dan ini outputnya. Kenapa kita menggunakan op-amp? Karena untuk penguatan pada outputnya, dan kita menggunakan input sebesar 12 volt. Lalu kita akan membuktikan tabel konversi dengan rangkaiannya. Jadi di sini ada tabel konversinya. Ketika inputnya 000 maka outputnya akan 0, dan ketika inputnya 0001 maka outputnya akan 0,625, dan ketika inputnya 0010 maka outputnya menjadi 1,25, dan ketika inputnya 0011 maka outputnya menjadi 1,87, dan ketika inputnya 0100 maka outputnya menjadi 250. Lalu ketika inputnya 01 maka outputnya menjadi 3,12, dan ketika inputnya 0110 maka outputnya menjadi 3,75,
Ketika inputnya 0111, maka outputnya menjadi 4,375. Dan ketika inputnya 1000, maka outputnya mendekati 5 yaitu 4,99. Dan ketika inputnya 1001, maka outputnya menjadi 5,625. Dan ketika inputnya 1010, maka outputnya menjadi 6 mendekati 6,250 yaitu 6,24. Dan ketika inputnya 1011, maka outputnya menjadi 6,87. Ketika inputnya 1100, maka outputnya menjadi 7,49 dan mendekati tabel kebenaran. Ketika inputnya 1101, maka outputnya 8,125. Dan ketika inputnya 1110, maka outputnya menjadi 8,74 yaitu mendekati dengan tabel di sini. Ketika inputnya 1111, ini dinamakan dengan full scale yaitu outputnya sama dengan 9,375. Jadi kesimpulan untuk rangkaian ini adalah membuktikan bahwa input digital dapat diubah menjadi output analog menggunakan binary weight tergantung bit yang digunakan. Oke, selanjutnya rangkaian DAC yang kedua yaitu DAC R2R, yang dimana DAC R2R ini atau bisa dibilang resistor to resistor adalah sebuah rangkaian yang dapat mengkonversi input digital menjadi output analog menggunakan konfigurasi R dan 2R. Oke, bisa kita lihat pada rangkaian yang sudah kami buat. Nah, sini sudah terlihat rangkaiannya, yang dimana konfigurasinya itu adalah R, ada R dan 2R. Nah, ini adalah input digitalnya. Dia menggunakan R2R 4 bit, dan juga di sini kita dikuatkan agar hasilnya bisa terlihat dengan baik dengan R umpan balik sebesar 2K. Oke, kita mulai. Sebelum itu kita akan melihat tabel yang sudah kami buat. Ini tabelnya. Nah, bisa dilihat teman-teman. Ini adalah tabelnya yang sudah kami buat, yang dimana referensinya itu sebesar 5 volt dan juga menggunakan op-amp LM741. Di sini kita akan mencoba pengukuran terlebih dahulu. Kita mulai dari 000. Kita play dulu ya teman-teman rangkaiannya. Oke, kita mulai, sudah di play. Kita lihat. Oke teman-teman, pada saat input digitalnya 0000, bisa kita lihat outputnya itu adalah 0. Oke, lalu kita ubah outputnya menjadi 0001. Bisa dilihat outputnya itu 0,625. Lalu kita ubah bitnya menjadi 0010. Kita dari kanan ya, jadi 0010 dengan LSB ada di sebelah kiri dan ini MSB nya. Bisa dilihat hasilnya 1,25. Lalu kita ubah lagi jadi 0011. Outputnya menjadi 1,875. Lalu kita ubah lagi teman-teman, bitnya naikkan lagi menjadi 0100. Bisa dilihat outputnya adalah 2,5 volt. Lalu 0101, kita lihat outputnya itu 3,125. Lalu 0110, bisa dilihat outputnya adalah 3,75. Lalu
kita ubah lagi 0, 1, 1, 1. Outputnya 4,375. Lalu kita ubah 1, 0, 0, 0. Hasilnya adalah 4,99 volt. Ya, kita dapat bulatkan menjadi 5 volt ya. Lalu kita ubah lagi jadi 1001. Bisa dilihat outputnya 5,625. Lalu kita ubah lagi 0010. Bisa dilihat outputnya adalah 6,24. Lalu kita ubah lagi 1011. Outputnya 6,875. Lalu kita ubah lagi 1100. Outputnya 7,49. Lalu kita ubah lagi teman-teman. Satu 101, maka jadi outputnya 8,125. Lalu kita ubah lagi 1110, dia akan menjadi 8,74. Lalu kita ubah lagi terakhir, yaitu dalam keadaan on semua 1111, outputnya 9,37. Di sini pengukuran selesai. Kita mulai membandingkan antara pengukuran dan dengan menggunakan rumus. Di sini untuk mencari nilai V out ya, yaitu kita menggunakan rumus 1/2 pangkat n. Karena kita menggunakan R2 R4 bit, maka n-nya itu sama dengan 4. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi 1/16 dikali Vref. Vref di sini kami menggunakan 5 volt. Lalu dikali, nah saya lihat kita itu 4 bit, jadi di sini tuh 2 pangkat 3 dikali logik ditambah 2 pangkat 2 dikali logiknya, lalu 2 pangkat 1 dikali logiknya ditambah 2 pangkat 0 dikali logiknya. Karena di sini kita menggunakan umpan balik, menggunakan penguat, lalu di terakhir dikali R referensi. R referensi ini kita menggunakan 2 kilo. Nah, lalu kita mulai ya. Kita lihat pada saat input digitalnya 0001, maka outputnya itu menurut perhitungan 0,625. Kita buktikan menggunakan kalkulator. 1 dibagi 2 pangkat 4 itu adalah 16. Lalu dikali V referensinya 5 volt. Lalu dikali 2 pangkat 3 dikali berapa di sini? Logiknya 0, berarti 2 pangkat 3 dikali 0 hasilnya 0. Lalu ditambah, kita lihat di D2 nya, D itu logiknya 0, maka hasilnya juga 0. Lalu ditambah D1, D1 nya dia 0, maka 2 pangkat 1 dikali 0 hasilnya 0. Tambah, lalu ini D0, D0 itu 1, berarti 2 pangkat 0 dikali 1 hasilnya 1. Lalu tutup, hasilnya lalu dikali 2 karena kita menggunakan penguat umpan balik. Nah, 0,625 terbukti. Kita bandingkan dengan pengukurannya 0001, maka hasilnya min 0,62. Karena kita menggunakan satuan volt, maka 5 di sini tidak terlihat. Jadi 0,625 terbukti antara pengukuran dan perhitungannya. Kita coba contoh lain. Kita ambil pada saat 0111. Kita menggunakan rumus tadi 1 dibagi 16 dikali 5, lalu dikali, kita lihat D3 nya dia 0, berarti 2 pangkat 3 dikali 0 itu hasilnya 0, tambah D2 nya berapa? D2 nya dia itu logik 1, jadi 2 pangkat 2 dikali 1 hasilnya 4, tambah D1 nya dia 1, 2 pangkat 1 dikali 1 hasilnya 2, lalu D0 nya dia 1, 2 pangkat 0 dikali 1 hasilnya 1. Ini tutup, lalu kita kali 2 sesuai dengan R referensinya.
Nah, kita lihat pada saat input binernya 0111, vout-nya 4,375. Menurut perhitungan di hasilnya sama. Kita coba pada saat pengukurannya 0111. Kita lihat 4,375. Ini 5 nya tidak terlihat ya teman-teman karena kita menggunakan satuannya volt. Bisa terlihat bahwa antara pengukuran dan perhitungan tuh hasilnya sama menggunakan rumus yang saya gunakan ini. Jadi kesimpulannya itu pada rangkaian R2R, pada area yang kami gunakan ini adalah input binernya akan dikonversikan menjadi output analog sebesar rumus yang kita gunakan tadi. Seperti itu teman-teman. Untuk rangkaian R2R ini hampir sama seperti rangkaian BWR yang tadi sama teman saya jelaskan. Namun perbedaannya di sini tuh dia menggunakan lebih simple pada resistornya. BWR itu menggunakan wake yang dimana dia akan bertambah resistornya semakin tinggi dan juga semakin banyak. Dan di sini menggunakan R2R lebih efisien dan juga tingkat akurasinya lebih tinggi. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian dari apa yang dapat kami jelaskan mengenai DAC dengan menggunakan rangkaian BWR dan juga DAC dengan menggunakan rangkaian R2R. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.